Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahyu Kacoa. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan keterampilan bertanya dan keterampilan memberikan pengetahuan. Penguatan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, keterampilan bertanya. Pengertian bertanya. Bertanya merupakan ucapan verbal yang menerima respon dari seseorang yang dikenal. Respon yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai dengan hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan. Jadi bertanya merupakan stimulus efektif yang mendorong kemampuan berpikir. Peran penting dalam bertanya. Yang pertama itu meningkatkan partisipasi siswa dalam KBM. 2. Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu. 3. Mengembangkan pola dan cara belajar aktif. 4. Menentu proses berpikir siswa. 5. Memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang dibahas. Kita maksud dasar-dasar pertanyaan yang baik. Dasar-dasar pertanyaan yang baik. Yang pertama, jelas dan mudah dimengerti oleh siswa. 2. Berikan informasi yang cukup untuk menjawab pertanyaan. 3. Difokuskan pada suatu masalah atau tugas tertentu. 4. Beri waktu yang cukup kepada anak untuk berpikir sebelum menjawab pertanyaan. 5. Bagikan pertanyaan kepada seluruh siswa secara merata. 6. Berikan respon yang ramah dan menyenangkan. 7. Tentukan jawaban siswa sehingga dapat menemukan sendiri jawaban yang baik. Jenis-jenis pertanyaan. 1. Pertanyaan ingatan. 2. Pertanyaan pemahaman. 3. Pertanyaan aplikasi. 4. Pertanyaan analisis. 5. Pertanyaan sintesis. 6. Pertanyaan evaluasi. Lanjut komponen keterampilan bertanya dasar. Pertama, penyampaian jelas dan singkat. 2. Pemberian acuan. 3. Memberi waktu berpikir. 4. Pindah giliran. 5. Penyebaran. 6. Pemberian tuntutan. Komponen-komponen keterampilan bertanya lanjut. 1. Pengubahan tingkah kognitif pertanyaan. 2. Pengaturan urutan pertanyaan. 3. Penguatan pertanyaan pelacak. 4. Peningkatan terjadinya interaksi. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, keterampilan memberikan penguatan. Pengertian penguatan. Penguatan merupakan segala bentuk respon, apakah bersifat verbal ataupun non-verbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan memberikan informasi atau umpan balik. Dalam bahasa Inggris yang disebut feedback. Bagian siswa atau perbuatannya sebagai suatu tindak dorongan ataupun koreksi. Tujuan pemberian penguatan. Tujuannya yaitu yang pertama meningkatkan perhatian siswa terhadap belajar, merangsang dan meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan kegiatan belajar. 4. Membina tingkah laku siswa yang produktif. Kita masuk ke jenis-jenis penguatan. Ada 2 jenis penguatan yaitu penguatan verbal dan penguatan non-verbal. Yang pertama, penguatan verbal diungkapkan dengan menggunakan kata-kata pujian penghargaan, persetujuan, misalnya bagus, betul, pintar, ya, 100 buat kamu. Yang kedua itu penguatan non-verbal, penguatan gerak isyarat, misalnya angkukan dengan lengan kepala, kerut kening, ancung jempol. Penguatan pendekatan, misalnya berdiri di samping siswa, berjalan menuju siswa, duduk dekat siswa. Penguatan dengan sentuhan, misalnya menepuk bahu, berjalan, berjabar tangan, mengangkat tangan siswa. Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan, misalnya
Tugas menyanyikan lagu olahraga yang menyenangkan. Penguatan berupa simbol atau benda, misalnya memberikan kartu, bintang, bunga, komentar di buku, tidak diberikan terus-menerus dan hendaknya bervariasi. Penguatan tak penuh, partial, misalnya jawabanmu sudah baik, tapi masih perlu disempurnakan. Kita masuk ke pembahasan prinsip penggunaan penguatan. Yang pertama, kehangatan dan keantusiaan, sikap dan gaya guru, mimik, suara, dan gerak badan. 2. Kebermaknaan. Penguatan diberikan sesuai dengan tingkah laku dengan penampilan siswa. 3. Menghindari penggunaan respon yang negatif, misalnya bercanda, menghina, ejekan yang kasar. Yang terakhir itu cara penggunaan penguatan. Yang pertama, penguatan kepada pribadi tertentu. Penggunaan harus jelas tujuan pada siapa, misalnya dengan menyebut nama dan menetap padanya. 2. Penguatan kepada kelompok. 3. Pemberian penguatan dengan segera. Yang terakhir, variasi dengan penggunaan. Oke, baik, itu sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas penyampaian materi saya. Saya tutup dengan akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.